Desain interior The Stijl, perpaduan sederhana dan modern yang abadi. The Stijl, yang berarti The Style dalam bahasa Belanda, adalah sebuah gerakan desain yang muncul di Belanda pada awal abad ke-20. Didirikan pada tahun 1917 oleh seniman dan arsitek seperti Theo van Doesburg dan Piet Mondrian, The Stijl bertujuan menciptakan bahasa estetika universal yang berakar pada kesederhanaan, abstraksi, dan harmoni. Meskipun awalnya lebih berfokus pada seni dan arsitektur, prinsip-prinsip The Stijl secara mendalam memengaruhi desain interior, menjadikannya ikon estetika modernis. Prinsip utama desain The Stijl. Desain interior The Stijl mengikuti beberapa prinsip utama yang membedakannya dari gerakan desain lainnya. 1. Kesederhanaan dan minimalisme. Interior The Stijl ditandai dengan garis-garis bersih, bentuk geometris, dan ketiadaan dekorasi yang tidak perlu. Fokusnya adalah menciptakan ruang yang fungsional dan bebas dari keruwetan, menonjolkan bentuk dan struktur. 2. Warna primer dan netral. Palet warna dalam interior The Stijl sangat ikonik. Merah, biru, dan kuning dikombinasikan dengan hitam, putih, dan abu-abu. Warna-warna ini digunakan secara strategis untuk menciptakan kontras dan keseimbangan dalam ruang. 3. Abstraksi geometris. Desain The Stijl menekankan pada bentuk persegi panjang dan persegi. Furnitur, dekorasi, dan tata letak seringkali terdiri dari susunan modular dan pola grid untuk mempertahankan rasa keteraturan dan koherensi. 4. Asimetri dan keseimbangan dinamis. Meski desainnya terstruktur, seringkali terdapat asimetri yang disengaja untuk menciptakan daya tarik visual dan keseimbangan dinamis dalam ruang. 5. Integrasi seni dan arsitektur. Dalam interior The Stijl, seni, furnitur, dan elemen arsitektural dirancang untuk berfungsi sebagai satu kesatuan estetika. Pendekatan holistik ini memastikan setiap komponen berkontribusi pada harmoni keseluruhan. Fitur ikonik dalam interior The Stijl. 1. Desain furnitur. Furnitur seperti kursi red and blue chair karya Gerrit Rietveld adalah contoh utama prinsip The Stijl. Desain ini mengutamakan fungsi dan menonjolkan penggunaan warna primer serta bentuk geometris. 2. Tata ruang terbuka. Interior The Stijl sering mengadopsi tata ruang terbuka untuk menciptakan rasa kebebasan dan kontinuitas. Dinding dan pembatas diminimalkan, memungkinkan ruang terasa saling terhubung. 3. Pola rektilinear. Lantai, dinding, dan langit-langit seringkali memiliki pola grid atau garis yang saling berpotongan, mencerminkan komposisi abstrak dalam lukisan Mondrian. 4. Elemen built-in. Untuk mempertahankan kesederhanaan, interior The Stijl seringkali mencakup penyimpanan dan furnitur built-in yang menyatu secara harmonis dengan arsitektur. Tata letak dan fungsionalitas ruang dalam desain The Stijl. 1. Tata ruang terbuka. Salah satu ciri khas interior The Stijl adalah penggunaan ruang terbuka yang fleksibel. Dinding dan pembatas diminimalkan untuk memungkinkan aliran gerak yang bebas dan memaksimalkan cahaya alami. Zonasi dengan warna dan geometri. Alih-alih menggunakan pembatas fisik, interior The Stijl sering mengandalkan color blocking atau pola geometris untuk mendefinisikan zona fungsional dalam satu ruang. Integrasi ruang. Area seperti ruang tamu, ruang makan, dan ruang kerja sering dirancang sebagai satu kesatuan dengan furnitur dan dekorasi yang ditempatkan dengan cermat untuk memisahkan fungsi. 2. Penempatan furnitur dan proporsionalitas. Furnitur dalam interior The Stijl diatur dengan fokus pada proporsi dan keseimbangan. Elemen-elemen ini seringkali modular dan multifungsi untuk memastikan setiap elemen memiliki nilai praktis. Simetri dan asimetri. Meski desainnya teratur, interior The Stijl menerima asimetri dalam penempatan furnitur, menciptakan komposisi yang dinamis dan menarik. Furnitur built-in dan mengambang. Furnitur seperti rak atau sistem penyimpanan seringkali terintegrasi ke dalam struktur ruang dan dirancang agar tampak mengambang, menciptakan kesan ringan dan ruang yang jelas. 3. Penggunaan garis vertikal dan horizontal. Garis-garis ini tidak hanya menjadi elemen dekoratif tetapi juga alat untuk meningkatkan organisasi ruang. Pola grid. Grid rektilinear pada dinding atau lantai membantu mengarahkan bagaimana ruang digunakan. Kontinuitas visual. Garis sering diperpanjang dari satu permukaan ke permukaan lainnya, menciptakan desain yang kohesif. 4. Adaptabilitas dan multifungsi. Interior The Stijl memprioritaskan adaptabilitas dengan desain ruang yang mampu melayani berbagai fungsi. Furnitur transformasi. Meja yang dapat diatur ukurannya, kursi yang dapat ditumpuk,
atau partisi lipat memungkinkan ruang dikonfigurasi ulang sesuai kebutuhan. Minimalisme fungsional, ketiadaan dekorasi yang berlebihan memastikan setiap item di ruangan memiliki tujuan. 5. Optimalisasi cahaya dan aliran ruang. Cahaya alami sangat penting dalam interior The Stage. Dengan jendela besar dan minim obstruksi memungkinkan cahaya mengalir bebas. Pencahayaan berlapis. Kombinasi pencahayaan ambien, tugas, dan aksen memastikan fungsi untuk berbagai aktivitas. Menonjolkan geometri. Pencahayaan digunakan secara strategis untuk menyoroti elemen geometris ruang. Relevansi yang abadi. Tata letak dan fungsionalitas ruang dalam desain interior The Stage tetap sangat relevan saat ini, terutama di lingkungan urban di mana efisiensi ruang dan kejelasan visual sangat penting. Dengan fokus pada tata ruang terbuka, multifungsi, dan harmoni visual, interior The Stage terus menjadi inspirasi bagi desain ruang modern yang efisien dan estetis. Menerapkan prinsip The Stage di rumah atau ruang kerja tidak hanya menciptakan lingkungan yang menarik secara visual tetapi juga mempromosikan rasa keteraturan, ketenangan, dan fungsionalitas, kualitas yang sangat diperlukan dalam kehidupan kontemporer. Cara agar ruangan nyaman dipakai. Ruangan yang nyaman tidak hanya menyenangkan secara estetika, tetapi juga fungsional dan mendukung aktivitas sehari-hari. Menciptakan ruang yang nyaman memerlukan perencanaan yang cermat, termasuk mempertimbangkan tata letak, pencahayaan, ventilasi, dan elemen dekorasi. Berikut adalah beberapa cara untuk membuat ruangan nyaman dipakai. 1. Tata letak yang fungsional. Tata letak yang baik memastikan setiap elemen dalam ruangan mendukung aktivitas yang dilakukan di sana. Atur ruang sesuai fungsi. Pastikan area kerja, area bersantai, atau area makan terdefinisi dengan jelas. Minimalkan keruwetan. Hindari terlalu banyak furnitur atau barang yang menghambat gerakan. Pilih furnitur yang sesuai dengan ukuran ruangan. Alur pergerakan. Buat jalur yang memungkinkan pergerakan lancar di dalam ruangan. 2. Pencahayaan yang tepat. Pencahayaan memainkan peran besar dalam kenyamanan ruangan. Manfaatkan cahaya alami. Jendela besar atau skylight dapat meningkatkan kenyamanan visual dan membantu menghemat energi. Pencahayaan berlapis. Kombinasikan pencahayaan ambien, utama, task lighting, untuk aktivitas tertentu, dan accent lighting, untuk dekorasi. Gunakan warna lampu yang tepat. Lampu dengan warna hangat, warm white, cocok untuk ruang santai, sedangkan lampu putih terang, cool white, ideal untuk ruang kerja. 3. Ventilasi dan sirkulasi udara yang baik. Udara segar sangat penting untuk kenyamanan. Ventilasi alami. Pastikan ada jendela atau ventilasi yang memadai untuk sirkulasi udara. Tambahkan tanaman. Tanaman dalam ruangan membantu menyaring udara dan menciptakan suasana segar. Gunakan pengharum ruangan. Pilih aroma yang menenangkan, seperti lavender atau citrus, untuk meningkatkan kenyamanan. 4. Pemilihan warna yang menenangkan. Warna memiliki pengaruh besar pada suasana hati. Gunakan warna netral atau lembut. Warna seperti putih, krem, abu-abu, biru muda, atau hijau pucat menciptakan suasana yang menenangkan. Tambahkan aksen warna. Berikan sentuhan warna cerah sebagai aksen, seperti pada bantal, karpet, atau hiasan dinding, untuk memberikan kesan hidup.